Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Ulfah, NPM 19220062. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hamil di luar nikah, yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah TI dalam bimbingan dan konseling. Dosen pengampu Ibu Fitrah Yuritka MKom. Pernikahan hakikatnya adalah sebuah impian bagi setiap pasangan. Dengan menikah, maka setiap pasangan memiliki impian untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Selain bertujuan untuk menyempurnakan sebagian dari agama, menikah pun merupakan salah satu cara untuk memiliki sebuah generasi penerus yang lebih baik. Namun, apa jadinya jika kita menikah karena terpaksa? Pernikahan yang terpaksa bukan berarti karena dijodohkan atau hal yang sejenisnya, namun lebih kepada keadaan yang memaksa. By accident. Pengertian married by accident. Married dalam bahasa Inggris berarti menikah, sedangkan by accident yang berarti karena kecelakaan. Yang dimaksud kecelakaan yakni karena timbul suatu sebab, yaitu menikah karena hamil. Dalam keterangan lain, hamil di luar nikah adalah perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa serta tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut Gatot Supramono, hubungan luar nikah atau kawin adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hubungan itu karena tidak adanya tali perkawinan, tidak adanya persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan maupun hak dan kewajiban yang jelas di antara mereka. Banyak orang yang mengatakan hubungan yang demikian ini merupakan hubungan bebas. Dapat terjadi kapan saja dan di mana saja karena tergantung manusianya. Faktor penyebab married by accident. Pertama, faktor agama. Orang yang tidak religius sering melakukan perilaku seksual pranikah dibandingkan dengan orang yang religius. Religius di sini tidak semata-mata aktif menjalankan ibadah agama, tapi lebih pada bagaimana dia menghayati nilai-nilai agama itu sendiri. Pendidikan agama dapat membuka mata jasmani dan rohani dengan kesadaran untuk tidak melakukan hubungan seks pramenikah. Menanamkan rasa takut akan Tuhan sangat penting agar anak tidak berlaku sembarangan dalam menjalani hidup serta mengetahui jalan yang benar. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak. Sehingga ketika anak telah tumbuh remaja, dapat memahami urusan-urusan kehidupannya tanpa diperbudak oleh nafsu syahwatnya. Diperlukan pendidikan yang mengajarkan mengenai hubungan seks di luar nikah, cara berpacaran yang sehat, penyebab dan risiko hamil di luar nikah, serta cara menanggulanginya. Memberi pengertian dan pemahaman akan bahaya hamil di luar nikah akan sangat membantu anak untuk menghindar dan berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu penundaan usia pernikahan. Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual atau libido seksualitas remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Akan tetapi, penyaluran ini tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia pernikahan, baik secara hukum, oleh karena adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah, setidaknya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Maupun karena sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan, semisal pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain. Yang keempat, kurangnya informasi tentang seks. Keluarga yang menutup diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan seks dan seksualitas sebenarnya rawan terhadap berbagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual atau perkosaan justru terjadi di tengah-tengah keluarga yang tertutup atau menutup diri terhadap informasi seks dan seksualitas.
Tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks dan orang tua yang tabu membicarakan seks dengan anaknya, anak akan berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman yang kemungkinan besar terjebak informasi yang menyesatkan. Kelima, pergaulan yang makin bebas. Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja kiranya dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Bujukan teman kelompok untuk membuktikan kejantanan bisa mendorong terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Remaja cenderung menentukan standar yang mirip dengan standar teman-temannya. Mereka cenderung terlibat dalam hubungan seksual bila teman-temannya juga melakukan perbuatan tersebut. Keenam, kurangnya pengawasan orang tua. Ketidakpedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing, ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada pengawasan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak, karena akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya. Ketujuh, peran media yang berdampak negatif. Dengan semakin majunya arus informasi, misalnya internet, televisi, VCD, majalah, dan lain sebagainya, yang seharusnya berperan dalam dunia pendidikan, seringkali disalahgunakan sebagai media yang tidak layak dipertontonkan. Misalnya saja pornografi dan porno aksi yang secara gamblang dipertontonkan lewat media-media tersebut. Tontonan pornografi dan porno aksi dapat menimbulkan rangsangan seksual, maka hasrat seksual yang telah ada semakin diasah lewat media tersebut, sehingga menyebabkan rasa penasaran para remaja bahkan ingin mempraktekannya tanpa pikir panjang. Selanjutnya, dampak merit by accident. Yang pertama, meninggalkan tempat tinggal atau pindah tempat tinggal. Karena merasa malu, dikucilkan, tidak diterima dalam lingkungan masyarakat sekitar, orang-orang yang hamil di luar nikah lebih memilih untuk pindah sampai menunggu anak itu lahir atau untuk selamanya. Yang kedua, bagi yang masih duduk di bangku sekolah, mereka harus berhenti sekolah karena peraturan sekolah tidak memperbolehkan siswa hamil bersekolah. Ketiga, menimbulkan depresi. Depresi merupakan suatu bentuk gangguan afektif yang gejala pokoknya adalah timbulnya perasaan sedih yang berlebihan. Depresi pada remaja putri yang hamil di luar nikah dapat terjadi karena rasa malu, tidak diterima dalam lingkungan masyarakat sekitar, dikucilkan, dan akhirnya merasa putus asa, serta menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup. Selanjutnya, pemicu kejahatan. Ketika sepasang kekasih belum siap dengan kehadiran seorang bayi atau pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab, maka dapat menimbulkan kejahatan terhadap bayi maupun ibunya, seperti aborsi, pembuangan bayi, bahkan pembunuhan. Kelima, bahaya kesehatan. Bahaya yang muncul akibat perzinahan diantaranya penyakit kanker kelamin yang dapat mengakibatkan luka bernanah yang berkepanjangan, peradangan pada saluran kencing, rasa nyeri pada persendian, dan pembengkakan pada kulit dan penyakit kencing nanah dapat mengakibatkan rasa nyeri dalam rahim, kemandulan, peradangan pada mata yang menyebabkan kebutaan. Terakhir, pencemaran nama baik bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan. Bukan hanya yang hamil di luar nikah yang dipandang buruk di masyarakat, tetapi semua yang ada di sekelilingnya, baik keluarga maupun lingkungannya, juga akan ikut dipandang buruk pada orang lain. Kesimpulannya, kasus MBA, married by accident atau hamil di luar nikah, memang bisa terjadi pada siapa saja. Tetapi biasanya kasus ini banyak terjadi pada usia remaja, remaja awal sampai remaja akhir. Karena banyak faktor yang mendorong atau mendukung, seperti faktor agama, faktor pendidikan, penundaan usia nikah, kurangnya informasi tentang seks, pergaulan yang makin bebas, kurangnya pengawasan orang tua, peran media yang berdampak negatif. Dampak yang disebabkan oleh MBA ini jelas pasti berakibat buruk, yang ditimbulkan seperti rasa malu. Rasa malu bagi si pelaku, bagi keluarganya, bagi teman-temannya, dan lain-lain.
Efek atau akibat MBA ini seperti domino. Satu efek menyebabkan timbulnya efek-efek lain. Sikap masyarakat pun akan timbul seperti cemooh, ejekan, gunjingan, cercaan yang terlontar dari masyarakat, bahkan sampai pada mengucilkannya. Dalam Islam, hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina, baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil, dan itu merupakan dosa besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.